Salam Bapak Mama, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia. Rabu 2 April 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas 15 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Karena cinta dan kasih-Mu, Engkau memberikan kami cinta, sehingga hari ini kami ada dan boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan, mari tuntun, pimpin, sertai kami, supaya setiap kami boleh melakukannya, dan Engkau berbicara bagi kami, firman-Mu yang Engkau mau nyatakan bagi kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Lukas 15 ayat 11 hingga ayat yang ke-20. Di bawah perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Tema yang menuntun kita adalah hilang akibat terpisah dari Bapa. Sekali lagi, hilang akibat terpisah dari Bapa. Ini adalah sebuah perumpamaan di mana Tuhan mau ajar kita bahwa kehidupan ini ada yang namanya dosa, dan kita sering mementingkan kita pun kepentingan diri. Itulah manusia. Kadang-kadang kita memisahkan diri dari kasih. Kita memisahkan diri dari persekutuan. Kita memisahkan diri kita dari Allah. Itulah kita manusia. Kita mengambil bagian dalam dosa. Kita tidak mencari apa yang menjadi bagian kita di dalam Allah. Lalu yang kita hasilkan adalah perbuatan-perbuatan dosa. Kita menghasilkan kecurangan-kecurangan dalam hidup. Kita mengecewakan Allah.
Kita membuat Allah kecewa, kita membuat Allah sedih, dan kita mempermalukan Allah. Kita tidak hidup dalam kebenaran Allah. Papa, mama, saudara-saudariku. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Allah tidak tinggal di tahtanya yang kudus, tetapi Ia baik. Ia melihat bahwa ketika anaknya hilang, Ia dalam kerendahan hati. Ia melampaui dosa-dosa anaknya dan Ia mencari bahwa anaknya harus ditemukan kembali. Di sini kita bisa melihat gambaran Allah ini adalah Allah yang penuh belas kasihan. Allah adalah Allah yang tulus untuk anaknya. Sekalipun anaknya mengecewakan, tetapi sukacita Allah itu tidak pernah berubah dalam hidupnya. Maka dari itu Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati, mari kita belajar dari perumpamaan ini. Kita jangan ada di luar kehidupan kita daripada Allah. Kita ada di luar lingkaran, tetapi mari kita ada di dalam, supaya hidup kita baik, supaya hidup kita tenang di dalam Allah. Begitu di dalam setiap apapun yang kita lakukan, orang-orang muda, orang-orang tua, anak-anak, semua kita sering kali ada di luar Allah. Dan Allah memanggil kita datang untuk ada dan hidup di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih. Kami sangat bersyukur kepadamu ketika hari ini kami ada. Engkau boleh menyertai dan memberikan kami kehidupan baru. Dan biarlah kami terus melakukan kehidupan yang baik di dalam hidup kami setiap hari. Terus berkati kami dalam setiap keadaan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.